Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua, terutama yang terhormat Pak Dekan, Pak Kajur, dan narasumber. Selamat atas penyelenggaranya, dan saya atas nama dari IKM sangat appreciate dan sangat mendukung adanya webinar ini. Sebenarnya saya ada tayangan Mas Ilham, atau ada kasih waktu nggak untuk menayangkan sedikit? Boleh. Boleh. Sudah ada ini ya, share-nya. Bisa terlihat, Mas Ilham, di layar? Bentar, masih loading, Pak. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Share screen. Nah, ini baru. Ya. Sudah ada ya? Sudah ada, Mas Yang? Lagi ada tulisannya mulai, belum kelihatan. Bentar. Sudah ada? Bentar, Pak. Masih loading. Agak lama. Sambil menunggu, jadi saya sebagai pelaku yang di industri, khususnya di industri migas, dari membina sekitar ya kurang lebih 30 tahunan, dan alhamdulillah saya ditugaskan oleh Polres Teknik untuk membuka industri kecil menengah research center, dan kita mencoba ada beberapa sedikit masukan di Pustek dari khususnya dari industri kecil ini, dan mungkin mudah-mudahan ke depan akan menambah lagi seperti yang disampaikan Pak Dekan. Sudah kelihatan di layar, Pak Ilham, Mas Ilham? Di layar sudah kelihatan? Masih hitam, Pak. Masih belum ada. Ini coba bisa diulang sekali lagi mungkin. Ya. Saya coba share screen. Dari sini sudah kelihatan. Coba saya stop dulu ya. Coba di stop, dimulai lagi ya, Pak. Share screen. Sudah kelihatan? Masih belum? Masih tulisannya masih Pak, MUD has start to share screen, belum kelihatan ini ya, Pak. Lagi loading. Loading ya, lama ya. Oke, kalau itu mungkin sambil saya bacakan. Jadi intinya bahwa di pelaku industri kecil menengah ini pada dasarnya harus memiliki entrepreneurship, yang dimana entrepreneurship ini saya ada tayangannya. Pada dasarnya adalah entrepreneurship ini seperti yang sering kita dengar, bahwa entrepreneurship ini adalah, ini saya ada tayangannya, is the act of being an entrepreneur or one who undertake innovation, finance, and business acumen in the effort to transform innovation into economic goods. Nah, itulah entrepreneur. Intinya bahwa entrepreneur ini bisa menggaji diri sendiri, menggaji anak buah, menggaji atasan, setora sama yang punya. Itu entrepreneur. Saya pernah melakukan ini dari mulai small business, perusahaan keluarga yang karyawannya hanya beberapa orang, sampai kepada TBK selama kurang lebih 29 tahun 3 bulan. Dan secara kebetulan saya tidak memiliki saham, jadi saya karena harus jadi dosen waktu itu, jadi saya pensiun dini. Dan ternyata setelah beberapa saat juga, oh ya maaf, videonya nggak itu yang muncul ya. Oke, masih? Iya, Pak, masih hitam, Pak, maaf. Masih itu ya. Oke, jadi intinya bahwa
saya yang akan sampaikan message ini adalah bagaimana IKM ini bisa hidup di Indonesia dengan awalnya dari small business atau istilahnya slimming company kalau di Amerika itu ya. Jadi awalnya diri sendiri yang mendirikan sebagai direktur, sebagai tukang ketik, sebagai pelaksana, sebagai manajer, dan sebagai staff. Itu slimming company. Nah, kemudian mungkin setelah berjalan sedemikian rupa, kemudian perlu ada bantuan, ada beberapa karyawan, terus sampai kalau memungkinkan, nah IKM memang di bawah 6 miliar ya, sehingga perpajakan pun memberikan suatu toleransi hanya 0,5%. Nah, intinya bahwa bagaimana di Indonesia nih IKM ini sangat subur dan memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Apalagi dalam hal pandemi ini sangat kerasa bahwa bagaimana pengaruhnya pandemi ini dalam masyarakat, karena hampir mayoritas kita hidup dalam perdagangan kecil, ya IKM, ya khususnya di bawah 6 miliar ini. Nah, disitulah makanya pemerintah sangat berperan dalam mendukung ini. Dan kita di perguruan tinggi bagaimana melakukan riset dan pengembangan. Saya di oil and gas beberapa puluh dan ratus perusahaan mencoba membangun dan membina, sehingga mereka bersyukur, sehingga saya dari mulai wilayah saya pernah di Palembang, di Sumatera Selatan, dari hanya dia sekedar tukang tambal ban sepeda, kemudian dia mencoba untuk jadi kontraktor, dan sekarang bisa jadi kontraktor besar. Nah, ini adalah bagaimana perjalanan yang IKM ini sehingga membuahkan sebuah hasil yang mumpuni. Nah, ini sebenarnya saya ada tayang, masih belum juga muncul juga Pak Ilham. Iya, masih belum muncul Pak, masih belum muncul, mungkin error. Nah, ini ya, oke. Tapi intinya bahwa dalam tayangan ini tayangan ini bahwa beberapa aplikasi ini sebenarnya ada chatnya, produk sama salesnya dari mulai berdiri tahun 2008 IKM ini, kemudian dapat izin 2011, kemudian terseok-seok 2012, 2013, 2014 meningkat sales dan produknya, kemudian terus meningkat, 2017 menurun sedikit, 2018 meningkat, 2019 meningkat tajam. Nah, di 2020 ini sampai Maret ya meningkat tajam, dan karena ada pandemi ini ada masalah, sehingga di April ini hampir mendekati, ada beberapa produk yang terjual. Nah, jadi meningkat lagi pelan-pelan produknya sampai sekarang sudah sedikit meningkat. Jadi kelihatan di sini bagaimana manajemen strategi dalam hal pandemi ini yang mungkin dari sisi hal yang strategis. Nah, jadi adanya entrepreneurship ini seperti yang dilakukan sekarang ini dengan sistem, dengan ERP ini, berharap bahwa dalam pandemi ini bisa meningkatkan produknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ilham. Jadi intinya bahwa kami dari Fakultas Teknik khususnya Industri, kita ada wadahnya untuk mewadahi kerjasama dengan IKM. Silahkan mungkin, ya saya pengalaman di oil and gas, mungkin di industri lainnya kita bisa diterapkannya. Jadi kalau di oil and gas memang supportnya atau penunjangnya sangat-sangat diperlukan. Yang dari mulai slimming company, yang kecil sampai ke besar, sampai ke engineering company. Kenapa? Karena mereka adalah support yang selama ini sudah hampir di atas 7 juta orang yang berkecimpung di oil and gas, dan bahkan sudah ke luar negeri. Nah, ini mungkin berharap bahwa dari IKM yang peserta ini kita akan ada lanjutan, kita ada wadahnya, bagaimana kerjasama, mungkin ada konsultansinya, mungkin juga nanti dari segi kita bekerja sama dalam hal-hal yang lainnya seperti mungkin teknologinya atau mungkin finance-nya dan sebagainya. Mungkin itu yang Pak Ilham. Oke, terima kasih Pak Yudi.